Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelompok kami. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 1 bertugas sebagai pemateri sekaligus akan memimpin jalannya diskusi. Topik pada video kali ini akan membahas mengenai model-model analisis sosiologi pendidikan Islam. Adapun subbahasan pada topik kali ini, pertama, mengenai pengertian analisis sosiologi pendidikan Islam. Kedua, model-model analisis sosiologi pendidikan Islam. Ketiga, tujuan analisis sosiologi pendidikan Islam. Ketiganya akan dipaparkan langsung oleh pemateri dari kelompok kami pada video ini. Baiklah, sebelum kita lebih lanjut membahas mengenai model-model serta tujuan dari analisis sosiologi pendidikan Islam, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari analisis sosiologi pendidikan tersebut. Pengertian analisis, jika kita mengacu ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan suatu bentuk penyelidikan terhadap perbuatan, karangan, atau sebagainya guna untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian, pengertian dari sosiologi pendidikan adalah suatu cabang ilmu dari ilmu pendidikan sebagai bentuk dari aplikasi dalam sosiologi pendidikan yang berguna untuk mengkaji faktor-faktor sosial. Meskipun demikian, di kalangan para sosiolog belum ada disebutkan definisi secara pasti tentang apa pengertian dari sosiologi pendidikan tersebut. Dari beberapa definisi yang telah disebutkan tadi, dapat kita tarik satu titik kesimpulan bahwasanya pengertian dari analisis sosiologi pendidikan Islam adalah suatu proses mengkaji atau mencari tahu faktor-faktor sosial yang berhubungan dalam lingkup pendidikan agama Islam guna untuk mengurai, memilah, dan mengelompokkan hasil kajian yang berhubungan dengan sosiologi pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sunan Al-Farizi. Saya dari kelompok 1, yaitu pemateri kedua. Yang pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan mengenai materi saya yang saya dapat, yaitu model-model analisis sosiologi pendidikan Islam. Nah, saya adalah penerus dari yaitu pemateri 1, Saudari Rukainah Hayati. Maka saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu model-model analisis yang sudah kita pelajari. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada konflik. Ya, ini konflik adalah salah satu teori, yaitu model analisis. Nah, jadi teori konflik ini, ditunjukkan untuk menjadikan konflik. Nah, yang bermaksud dengan adanya konflik akan terjadinya interaksi, sehingga muncullah ide-ide atau komunikasi atau komunitas suatu kelompok hingga mampu menemukan titik temu dan mampu menjalankan fungsi mereka secara baik. Nah, seperti itu. Itulah salah satu fungsi dari model analisis konflik. Lalu yang kedua ada model analisis struktur fungsional. Nah, struktur fungsional ini sendiri, yaitu para penganut struktur fungsional ini berusaha untuk mengetahui komponen-komponen dari suatu sistem kemudian dipahami. Nah, jadi fungsional ini berusaha untuk mengetahui komponen-komponen satu sistem, kita perdalami komponen-komponen itu, kemudian kita pahami. Nah, seperti itu. Lalu yang ketiga ada model sosiologi kritis. Nah, itu bagaimana kita analisis kita itu berkaitan dengan interaksi sosial, menjadikan kita orang yang berpikir kritis, kemudian mengeluarkan ide-ide kita mengenai tentang analisis model sosiologi kritis. Yang kemudian ada pendidikan, model analisis pendidikan, model mikro, pendidikan mikro. Nah, itu penjelasan secara menurut pendapat beberapa jurnal. Salah satu jurnal
Tapi jika kita melihat dari pengertiannya sendiri, maka berbeda atau adanya sedikit tambahan gitu. Jika kita lihat dari pengertian analisis itu bertujuan untuk memahami atau untuk mengetahui suatu, maka ada beberapa cara untuk menganalisis atau memahami sesuatu itu. Yang pertama, rasional. Itu yang pertama. Apa itu rasional? Yakni sesuatu yang dipahami secara masuk akal atau bisa diterima oleh akal sehat. Nah, contohnya seperti ini. Api membakar, air membasahi. Maka ketika kita berbicara mengenai sosiologi dalam pendidikan studi Islam, maka yakni ada beberapa contoh yang diberikan dalam Islam, selalu dilandaskan kembali dengan Islam. Contohnya seperti ini. Dalam agama Islam, dalam ilmu agamanya, terdapat larangan untuk meminum minuman keras. Maka, kenapa dilarang minuman keras? Karena akan menimbulkan mudarat yang lebih besar. Karena minuman keras itu adalah induknya segala maksiat. Maka dari itu, rasional pemikirannya. Kenapa khamr itu dilarang? Karena menyebabkan terjadinya maksiat. Nah, seperti itu. Karena akan menimbulkan maksiat. Dia adalah otaknya maksiat. Itu rasional. Lalu yang kedua ada empatik. Nah, empatik ini adalah suatu kemampuan yang bersifat menampakkan diri dalam kerangka berpikir orang lain. Nah, jadi seperti ini. Melibatkan emosional eksternal. Contohnya ada ungkapan seperti ini. Kalau aku dalam posisi dia yang cacat. Nah, kita melihat orang yang cacat. Kalau aku dalam posisi dia yang cacat, aku pasti selalu bersedih. Nah, kita menempatkan posisi kita seperti orang itu. Seandainya aku berada di posisi itu. Nah, itu secara berpikir secara umum. Tapi ketika sudah dibungkus dalam ranah sosiologi pendidikan Islam, maka itu pun juga diajarkan dalam ilmu agama Islam dalam berinteraksi sosial seperti empatik itu. Apa itu? Sabda Rasulullah SAW, tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai kalian atau mereka mencintai saudaranya sebagaimana mereka atau ia mencintai dirinya sendiri. Maka itulah salah satu bentuk empatik yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW, yang ditunjukkan oleh ajaran Islam. Maka sosiologi atau bersosial dalam ranah pendidikan Islam itu sudah diajarkan. Nah, itulah salah satu bentuk analisis untuk mendapatkan pengetahuan sesuatu, yaitu empatik. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada apresiatif. Apa apresiatif ini? Yaitu cara memahami arti subjektif sendiri untuk memahami arti subjektif orang lain. Nah, seperti ini. Kita tidak suka apabila diri kita dihina, maka kita pun tidak mau menghina orang lain. Karena kita tahu, kita sadar, kita tidak suka dihina. Kita andaikan, saya kalau dihina tidak suka, maka saya tidak mau menghina orang. Nah, kita mensubjekkan diri kita kepada subjek dan mensubjekkan untuk mengartikan subjek orang lain, seperti itu. Nah, lalu itu pun juga dituangkan dalam ajaran Islam, dalam ilmu sosiologi, dalam berinteraksi pada pendidikan Islam. Dulu ada sahabat yang marah, dan tidak mau memaafkan salah seorang sahabat yang lain. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan untuk maafkanlah dia. Maka Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu tidak suka Allah memaafkanmu? Nah, maka dalam ranah sosiologi pendidikan Islam itu menjadi sebuah analisis guna memahami sesuatu. Nah, itu. Kalau kita senang dimaafkan oleh Allah, kenapa kita tidak senang juga memaafkan orang lain, seperti itu. Nah, jadi itulah bagian-bagian beberapa model-model analisis dalam ranah sosiologi pendidikan Islam. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai tujuan analisis sosiologi pendidikan Islam oleh Saudara Kamil Imanur Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamil Imanur Ridho sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang
tujuan analisis sosiologi pendidikan. Seseorang melakukan analisis pada suatu bidang atau perkara tertentu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara mendetail dari objek yang dianalisa. Maka, hasil pemahaman itu nantinya bisa disampaikan kepada publik sebagai informasi yang bermanfaat untuk diterapkan dalam kehidupan. Dalam bidang pendidikan Islam, analisis sendiri sangat berguna, seperti untuk mengetahui kebutuhan dalam melakukan pendekatan dengan pendekatan Islam terhadap siswa-siswa yang memiliki karakter yang berbeda. Maka dianalisislah cara untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Maka diambil kesimpulan dari semuanya ialah model-model analisis sosiologi pendidikan Islam merupakan suatu bentuk gaya atau cara untuk melakukan analisis guna memahami suatu perkara dalam ranah pendidikan Islam. Untuk mendapatkan kesimpulan berupa pengetahuan yang bermanfaat dan kemudian diterapkan dalam bentuk tindakan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Salah satunya menemukan cara pendekatan dengan siswa-siswa. Model-model analisis ini berangkat dari pengertian analisis, sosiologi, pendidikan, dan Islam itu sendiri.